Ah. Terus selanjutnya ada Gunawan Sudrajat sebagai Satrio, kayak persilahkan. Ada Megan Domani sebagai Anissa. Ada Anissa Kailan sebagai Laila. Ada Dawya Zaida sebagai Nur, kami persilakan Kak. Ada Sheila Kusnadi sebagai Kiki. Dan ada Kak Alex, sahabat ini dia yang ditunggu-tunggu, sebagai Pijan. Piala Citra, silahkan Mas. Silahkan duduk. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Harus jawab sendiri, nggak boleh 50-50, nggak boleh phone a friend ya. Oke, pertanyaan pertama nih untuk pemeran. Aku akan menanyakan langsung ke Kak Reva sebagai pemeran utama. Kak Reva, seperti apa sih pengalamannya memerankan Sarah di film ini? Dan bagaimana karakter Kak Reva nih menghadapi titik terendah dalam hidup di film ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir sore hari ini ya. Ini press con kita yang kedua. Setelah sebelumnya kita baru mau syuting waktu itu. Ini kita udah ada trailer, udah ada foto posternya. Mudah-mudahan disambut dengan baik dan positif ya. Ya aku mau menjawab gimana sih tantangannya ya kan. Ini memerankan karakter Sarah ini bener-bener menguras energi ya buat aku. Karena perjalanan hidupnya Sarah ini nggak mulus gitu. Dari awal tuh udah diuji, makin tengah makin diuji, makin terakhir diujinya dengan yang berbeda gitu. Jadi benar-benar capek fisik dan juga mental, emosionalnya itu juga sangat-sangat diuji. Dan aku bersyukur bisa memerankan karakter Sarah ini karena memang kalau kayaknya banyak dengar cerita perempuan-perempuan yang ini gue banget deh ceritanya gitu ya kan. Dan aku juga nggak ya semoga nggak akan ada di posisi itu ya. Iya, tapi maksudnya untuk memerankan ini tuh kayak kok bisa sih gitu loh, kok bisa, terus gimana caranya bisa kuat itu tuh nggak tahu ada tenaga dari mana. Tapi ya dari yang Kanida juga bilang, di balik pengorbanan itu pasti akan ada hasilnya, dan hasilnya adalah kesabaran dan keikhlasan gitu. Jadi benar-benar ini tuh banyak memberikan aku inspirasi dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk hidup ke depannya dari karakter Sarah. Oke, ternyata banyak banget di Sarah ini ujian-ujian di dalam film ini ya Kak. Betul. Ujiannya apa nanti kita tonton filmnya ya. Yang jelas bukan ujian sekolah ya Kak Reva ya. Udah lewat yang itu. Benar. Oke, pertanyaan ada satu lagi nih buat Kak Reva. Bagi Kak Reva nih, di film Tuhan Benar Kakak Benar Aku itu apa sih yang paling menyentuh menurut Kak Reva? Banyak banget ya, seperti yang tadi Mas Jai bilang, banyak banget adegan-adegan yang emang silent treatment, tapi ya aku harus mendelivernya dengan tepat gitu ya. Dan aku mungkin orangnya cengeng kali ya, jadi kalau baca skenario aja tuh aku udah bisa menangis, udah bisa meneteskan air mata gitu. Jadi kayak oke, gimana kalau misalnya aku ada di posisi itu dan scene-nya rata-rata kayak gitu semua, ya udah dalam satu hari tuh bisa kayak oke, habis ini adegan nangis lagi. Jadi nangis dan nangis aja. Benar, gitu. mata sehat Kak waktu syuting? Itu dia, alhamdulillah sih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ya untungnya juga di lokasi cukup seru ya dengan tim syutingnya, dengan adanya Mas Gunawan di lokasi dan juga tim-tim krunya itu sangat membantu sih untuk bisa berjalan terus dan enjoy akhirnya. Oke, pasti lingkungan sekitar yang support Kak Reva untuk syuting film ini ya Kak Reva ya. Oke, itu kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Reva Estema. Terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya aku akan bertanya kepada Mas Gunawan nih. Mas Gunawan sehat ya? Kok tadi kayaknya di situ begini? Sedikit sakit. Sedikit sakit. Sama kayak Pak Andi. Sempat hilang suaranya Pak. Oh sempat hilang juga, tapi alhamdulillah bisa menjawab pertanyaanku ya. Insya Allah. Oke, Mas Gunawan nih, di film ini Mas Gunawan ini memerankan Satrio, suami yang menceraikan Sarah lalu menikah lagi dengan Anissa. Tapi kemudian Mas Gunawan membutuhkan pertolongan kembali sama mantan istri. Nah dari sudut pandangnya Mas Gunawan nih, bagaimana Mas Gunawan melihat posisi laki-laki dalam situasi tersebut? Kalau aku sih emosi ya.
Sabar. Kalau saya pribadi bukan gue banget gitu loh. Benar, luar biasa. Jangan sampai ya Mas, kalau misalnya. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media. Terima kasih buat Pak Andi, Pak Robert yang diberikan kepercayaan kepada saya untuk memerankan Satrio ini. Makasih Pak Jai, Mas Prima juga, Mbak Ulti. Ini sebagai Satrio sebetulnya dan sebagai saya pribadi juga sebagai sangat posisi yang sangat sulit sekali ya menerima itu. Karena bagaimanapun Satrio ini adalah seorang imam dalam keluarga yang mempunyai ego yang cukup tinggi juga karena kepala rumah tangga. Di lain sisi ternyata dia kena musibah dan ujian yang cukup berat. Akhirnya harus memohon bantuan kepada mantan istri saya. Bisa-bisanya. Untung mantan istri saya yang baik hati, tidak marah. Wah, pokoknya idaman seluruh kaum pria. Iya. Termasuk betul Pak Robert, Pak Andi dan sebagainya. Betul banget. Jadi walaupun di sebelah saya istri saya ini ikut tumpang juga. Ya sambil berjalan ternyata saya sebagai Satrio juga walaupun petah menyakiti tidak harus dibalas dengan menyakiti juga. Saya ambil hikmahnya bahwa kebaikan seorang mantan istri sangat dibutuhkan. Tapi jangan sampai ya Mas Gunawan ya. Jangan sampai. Ada istri saya di situ. Benar. Ampun. Bukan saya kok, itu Satrio. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Gunawan. Jangan sampai di posisi itu, cukup di film aja. Oke, terus selanjutnya aku akan bertanya Kak Megan Domani nih. Halo. Oke, nyala ya Bu? Sudah 3. Luar biasa, oke. Nah, aku mau bertanya nih, kalau dari Kak Megan sendiri, dalam cerita ini Anissa juga menghadapi proses belajar dan tumbuh nih, sebagai seorang perempuan. Apa sih tantangan terbesar kamu untuk membangun empati terhadap Anissa dan melihat dunia dari sudut pandangnya si Anissa sendiri? Silakan dijawab. Selamat sore semuanya. Sore. Iya, jadi tantangannya itu gimana caranya aku bisa menemukan kerentanan Anissa, dan juga gimana caranya aku bisa menghilangkan stereotip istri muda. Iya. Aku sih melihat Anissa, dia itu adalah perempuan, dia berhak membuat pilihan dia sendiri. Dia melakukan pilihan dia sendiri walaupun mungkin salah, tapi sebenarnya niat dia itu bukan untuk menyakiti siapapun. Oke. Sebenarnya, jadi dari situlah Anissa itu banyak sekali belajar. Proses pertumbuhannya tuh luar biasa banget. Tapi lucunya Anissa itu banyak belajar dari sosok Sarah. Iya, memang itulah istri Dari pertama mantan pemenang. istri. Betul. Jadi oh gitu. Anissa ini melihat Sarah itu sebagai sosok yang inspiratif buat dia, karena Sarah itu adalah orang yang sangat kuat, sangat ikhlas gitu. Dan jadi Anissa sendiri belajar bahwa perempuan yang kuat atau perempuan yang seutuhnya adalah perempuan yang ikhlas, memaafkan dan berdamai gitu. Jadi aku berharap dari film ini orang-orang juga bisa melihat bahwa semua orang tuh pasti dan bisa bertobat dan belajar sih. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Megan. Ya karena kan setiap orang pasti stereotipnya aku orang merusak rumah tangga Iya, orang, itu. gitu kan. Tapi Mungkin di sini Anissa ada sosok masa lalu yang sulit. betul. Gitu. Kita Jadi, nggak tahu kan ada cerita iya. kisah di balik itu. membela diri sendiri. Benar. Ngebelain Anissa ya Bu. Oke, terus selanjutnya aku akan bertanya ke Kak Anissa Kailani. Halo Kak Anissa. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Kak Anissa aku mau bertanya nih, boleh nggak sih ceritain sedikit bagaimana cara kamu mengolah emosi sebagai anak yang mungkin terabaikan saat orang tua menghadapi konflik rumah tangga. Kayak tadi kan aku lihat kamu jadi kayak clubbing apa gitu kan, dari sudut pandang kamu sendiri bagaimana nih? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk para good teacher, Pak Andi, Pak Robert, Kak Prima, Om Jai, Kak Uti, semuanya tim
produksi yang udah mempercayakan karakter Laila ke aku. Untuk aku sendiri mungkin aku menempatkan karakter Laila itu seperti anak yang bingung. Karena dia tuh sangat amat menyayangi kedua orang tuanya, apalagi ayahnya. Dia dekat banget sama ayahnya. Tapi suatu hari ada kejadian yang mungkin dia nggak pernah duga yang akan terjadi di hidupnya. Terus aku juga banyak banget ngobrol sama ibu, sama Om Gunawan juga. Terus sama Om Jai, banyak belajar gimana sih cara membangun emosi itu. Jadi Laila ini merasakan kesepian di antara keramaian itu. Oke. Jadi mengolah emosi juga bersama dengan pemain-pemain lainnya pastinya. Iya, ya? pastinya. Oke, tapi jangan sampai di posisi itu ya. Jangan dong, amit-amit. Jangan ngeklok-klok gitu ya. Enggak. Itu bukan aku ya. Bukan kamu ya. Ini ada teman-teman itu bukan. Ya, cuman di film aja. Berarti profesional banget, aktingnya luar biasa. Kita semua percaya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya aku akan bertanya kepada Kak Sheila Kusnadi. Baik, halo. Maknya di mana Bu? Aduh Bu. Oke, halo Kak Sheila. Nah, untuk Kak Sheila nih, bagaimana pengalaman bermain di film bergenre drama religi dan seperti apa sih dinamika karakter kamu dan Anissa Kaila? Sebelumnya selamat sore teman-teman. Sore. Dan terima kasih juga kepercayaannya dari Pak Robert, Pak Andi, Om Jai, Kak Uti, Kak Prima, dan teman-teman kru lainnya juga. Di sini, sorry tadi pertanyaan apa ya? Agak lupa ya. Halo Mas, udah makan sayangku? Udah ya, oke. Bagaimana pengalaman bermain di film bergenre drama religi dan seperti apa sih dinamika karakter kamu dan karakternya Anissa Kaila? Kebetulan ini pertama kalinya aku di drama religi. Dan kalau bisa dilihat dari trailer tadi, aku baik banget sama Nisa karena dia lagi sedih, aku tolongin. Kita bestie banget. Bestie. Udah gitu aja. Oke. Iya, Itu aja ya. Oh iya benar. Tapi oke teman, apa yang kamu rasakan nih kamu bermain di film drama religi untuk pertama kalinya? Ya semoga yang kita syutingin itu bisa membawa kekuatan untuk teman-teman di luar sana, terus juga membawa berkah ya, untuk amin. para perempuan di luar sana. Betul. Jadi buat perempuan-perempuan di sana ini menjadi inspiratif juga kalau bahwa kita memang mungkin dapat ujian tapi kita bisa melewatkan ujian-ujian itu. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya aku akan bertanya ke Kak Dawia. Oke, aku ke Kak Alex Sabat dulu ya. Dawia aja dulu nggak apa-apa. Kan ini hukuman karena datang terlambat. Cuma terakhir saya nggak apa-apa. Benar. Silakan Dawia dulu. Oke. Ada keycardnya? Makanya udah dicari pertanyaannya Kak Alex, makanya aku lempar ke kamu. Kan sesuai antrian. Oke, udah deh Kak Alex, aku ke Kak Dawia deh. Kak Dawia, halo, apa kabar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dawia, aku mau bertanya. Ini pengalaman pertama Kak Dawia bermain di drama religi kah atau bagaimana? Kalau memang ini yang pertama Kak Dawia bermain drama religi, apa sih yang Kak Dawia rasakan saat syuting film ini? Maaf, saya nggak kuat mau jawab. Hidupnya Dawiyah tuh drama religi udah. Aku nggak ngomong ya. Banget ya. Aku nggak ngomong loh ya. Mana gue di tengah-tengah kayak Bener. Sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih kepada Mas J, Pak Robert, Pak Andi, semuanya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk pertama kalinya bergabung bersama Paragon. Mudah-mudahan banyak lagi setelah ini Pak. Amin. Ini jujur memang pertama kalinya banget aku ada di drama religi. Karena memang badan aku nggak drama ya, mukanya juga. Cuman ya pengalamannya pastinya seru. Aku tuh sebenarnya aslinya cengeng. Oh gitu. Jadi banyak adegan-adegan yang sebenarnya aku tuh pas baca, terus pas syuting gitu ya, apalagi ngadepin ibu-ibu yang satu ini ya, yang mukanya memang udah longso banget gitu. Aku tuh bawaannya udah pengen nangis gitu, tapi
karena memang basicnya yang diminta dari seorang Dawiyah pastinya bukan karakter yang menye-menye. Jadi gimana caranya aku tetap bisa menjadi seorang sahabat bagi Reva yang menguatkan dia, yang tetap memberikan warna dan keceriaan supaya dia bisa terus bangkit dari segala ujian. Luar biasa sekali jawabannya Kak Dawiyah. Cuman Kak Dawiyah kan di sini sebagai sahabatnya Kak Reva ya. Yes. Di sini. Kak Dawiyah ini kan udah terbiasa, emang kita udah pernah tahu Kak Dawiyah ini lucu banget gitu orangnya. Nah, ketika kamu syuting bareng Kak Reva kan nangis. Apakah di tengah-tengah kamu melawak atau bagaimana supaya Kak Reva nggak sedih? Pastinya itu memang harus aku lakukan, karena kalau ngelihat dia kan kita udah pasti sedih ya ngeliatnya ya. Tambah lagi ngelihat ceritanya, aduh ya Allah ini perempuan bego apa gimana Iya. sih? Benar. Tapi Iya, ya itulah gitu loh. Mudah-mudahan sebagaimana yang selalu biasa saya lakukan di kehidupan laut, darat dan udara, Benar. saya memang selalu diminta untuk menjadi sosok yang membuat ceria, yang mengembalikan lagi semangat hidup dan segala macamnya, menghibur. Benar. Terhibur nggak Bu? Terhibur nggak, Bu? Terhibur. Alhamdulillah. Kan? Ya, alhamdulillah. Jadi ya tetap aku ada di posisi yang sama. Betul. Tapi menurut Kak Dawiyah sendiri nih, gimana pandangan Kak Dawiyah melihat seorang mantan suami dia sudah berkhianat, dia malah balik lagi ke rumah mantan istrinya? Bagaimana Ibu? Sungguh. Ya, nggak ada yang jambak Bapak. Enggak, aku juga Kodam deh, baik kayaknya tadi yang kok. jambak kodam deh. Aku baik, cuma kalau aku bunuh. Oh iya. Sabar Bu. Ya tapi kembali lagi, kadang namanya manusia hidup itu pasti penuh dengan teka-teki ya. Dan kadang apa yang dialami oleh perempuan-perempuan di dunia ini itu kan sulit kita pikir. Maksudnya nggak selalu ini, dan kita pastinya kalau udah kayak gitu, inilah kebodohan yang kadang menyembunyikan kekuatan yang Benar, sesungguhnya. luar biasa. Kadang-kadang hebat sekali, kita berikan tepuk tangan dong. Benar. Iya, karena hidup kan penuh liku-liku ya Bu. Bener kan? Hidupnya Dawiyah drama religi kan? Iya benar. Terima kasih ya Kak Dawiyah ya. Kak Alex sudah siap menjawab pertanyaan dari saya. Bentar, saya buka contekan. Iya, buka contekan dulu deh, aku tungguin. Oke. Oke. Ya, go ahead. Ya, beneran dibuka loh. Oke. Kak Ya. Alex. Yes. Pertanyaannya adalah, di sini Kak Alex memerankan sebagai Vijay yang nantinya di film bakal jadi partner dan temannya Satrio. Nah, bisa diceritakan nggak sih apa yang bakal terjadi di antara kalian berdua, dan apakah akan ada peristiwa besar yang mempengaruhi relasi kalian berdua? Jawab 3, 2, 1. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam sudah warahmatullahi wabarakatuh. hadir bersama dengan kita di sini. Saya harus terima kasih ke semua cast dan Paragon Pictures yang sudah, setelah saya dengar semua cerita mereka tentang film ini, saya rasa sekarang saya tidak lagi ingin mencari istri, tapi saya harus mencari sesuatu yang efisien, ergonomis, punctual, Oh gitu ya? yaitu mencari mantan istri. Oh ya. Karena itu lebih baik. Kalau dengar dari ceritanya kayaknya itu lebih efisien gitu, Oh, gitu ya, Pak? buat investasi ke depan itu kayak lebih baik gitu. Kalau ada apa-apa bisa balik gitu. Jadi kayak safety net gitu. Right? Bisa begitu. Iya. Iya. Iya, kayaknya itu lebih make sense gitu. So, aduh, itu nggak sesuai ditulis. Nggak sesuai Tapi lagi. karena yang ditulis, saya akan Iya. jawab sebentar. Baik, saya- silahkan Bapak. Nggak apa-apa, buka aja contekannya Pak. Anggap aja kita nggak lihat Bapak lihat contekan. Alright. Namanya jadi Vijay ya sekarang ya, udah Vijay. nggak ganti lagi kan Iya. ya. Sempet ganti soalnya. Oh gitu. Terakhir Iya. apa Pak? Sebelumnya bukan Vijay, Oke. terakhir Vijay. Oke, siap. So karakter Vijay itu bisa dibilang menjadi, oke, ini I promise I'm going to stick with the press conference. Siap. I'll do my best. Oke. Dia menjadi karakter kompasnya Satrio. Bener kan? Bener kan? Bener kan? Bener. Lu bener baca ya, kan? Bu. Lu baca nggak lo? Iya. Ya, Bagus dia katanya. adalah karakter kompasnya Satrio. Artinya apapun yang dia lakukan, dia akan bercermin terhadap Vijay, sahabatnya dia. Entah dari bentuk persahabatan, entah dari bentuk budaya mereka yang beda, entah dari bentuk pilihan-pilihan dalam mengambil keputusan berbisnis, bahkan sampai keputusan dalam berkeluarga. Oke. Jadi semuanya cerita ke Vijay ya. Betul kan? Bener nggak sih? Bener ya Pak? Ya. Jadi saya sebenarnya cerminnya dia. Oh jadi Satrio menikah lagi gara-gara Vijay? Oh bukan. Oh, bukan. Kalian akan tahu apakah gara-gara saya atau gara-gara nafsu. Benar, mari kita tonton bersama. Oke, ada lagi Mas Vijay. Mas Vijay dia tuh jadi yang manggil. Mas Alex ada yang mau ditambahkan lagi kah?
Saya yakin film tuh punya satu tugas, yaitu menceritakan cerita tentang manusia. Jadi apapun yang kita lewati itu akan menjadi bagian dari cerita film. Sebagaimana cerita ini jalannya sedih atau gimana pun, menurut saya ini tidak akan lepas dari ceritanya kita. Mudah-mudahan kita semua yang nonton dan yang terlibat akan relate. Amin. Terima kasih banyak Mas Alex, sahabat atas Sorry, jawaban. tadi off screen. Iya. Yang terakhir. Oke, siap. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab sama teman-teman media nih. Jadi kayaknya persilakan kepada teman-teman media yang akan menjawab. Mic-nya boleh? Oke. Yang akan mengajukan pertanyaan kepada para pemain. Dari Tuhan, apakah kau mendengarku? Tuhan, benarkah kau mendengarku?